Di sini kami akan membahas tentang manfaat dan fungsi-fungsi pajak bagi warga negara Indonesia. Tentunya kita semua tahu ada beberapa macam faktor-faktor dan beberapa macam fungsi dan manfaatnya. Mari kita akan bahas di sini. Jangan kemana-mana. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu tentang fungsi dan manfaat pajak bagi warga negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, mungkin pajak udah nggak asing lagi bagi kita, karena banyak banget yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga, seperti dari PBB, pajak kendaraan bermotor, dan juga pajak penghasilan. Bahkan di restoran pun dikenakan pajak, karena pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi ataupun badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, jika kita mempelajari lebih jauh lagi tentang pajak, pajak juga banyak banget manfaatnya. Manfaat bagi negara tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita masuk ke dalam fungsi-fungsi dan manfaatnya pajak. Mendengar kata budgeter tidak jauh dari kata anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun haruslah ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Salah satu contoh dari fungsi budgeter yang kami ambil yaitu dari anggaran pendidikan, di mana anggaran pendidikan ini merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan negara bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Tentunya anggaran ini diperoleh dari pendapatan negara dari dalam, yaitu dari sektor pajak. Baik, selanjutnya yaitu fungsi regulasi atau mengatur. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan menarik investasi. Contoh fungsi mengatur atau regulasi tersebut antara lain: 1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang keempat, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang kelima, pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi distribusi atau pemerataan. Nah, di mana pajak ini berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam arti sempit, pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh fungsi distribusi ini seperti pembangunan ekonomi negara untuk menyejahterakan masyarakat atau bangun jalan. Terus ada bantuan sosial dan ada tersedianya BPJS dan KJP. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peran penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguat rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. Nah, semua itu adalah manfaat dan fungsi-fungsi pajak. Kenapa? Karena pajak merupakan suatu pendapatan utama bagi suatu negara, maka bisa disimpulkan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan bangsa negara. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak yang baik, sudah sepatutnya kita membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan taat pajak, kita telah membantu dan berkontribusi dalam pembangunan nasional dan kemajuan bangsa, serta negara kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Dan juga mari taat membayar pajak dan kita peduli pajak. Salam peduli pajak. Nah, semoga video yang tadi bermanfaat ya bagi kalian. Ingat, jangan lupa jaga protokol kesehatan dan jangan lupa pesan ibu. Sekian dari kami, sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.